Betulkah peristiwa Isra Mi'raj untuk menurunkan perintah sholat back to Quran? Sebagaimana keyakinan mainstream umat Islam bahwasanya Rasulullah itu diberangkatkan Isra Mi'raj dengan tujuan untuk menurunkan perintah sholat. Tapi sebetulnya teman-teman, kalau kita kembali ke Quran, tujuan dari Isra Mi'raj ini kan sudah difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 1, yang mana Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan ayat-ayat kami atau sebagian dari ayat-ayat kami. Jadi tidak ada di situ dikatakan untuk menerima perintah sholat. Yang kedua, ada juga di surat An-Najm ayat 18, di mana Allah berfirman, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dan dia telah melihat ayat dari Tuhannya yang amat besar. Nah, jadi dari kedua ayat ini tidak ada kita menerima informasi bahwasanya Rasulullah diberangkatkan Isra Mi'raj ini dengan tujuan menerima perintah sholat. Pak Gembul, kalau Anda belajar Al-Quran masih dengan terjemahan, belajar hadis hanya beberapa biji, jangan sok lah Pak. Sehingga pemahaman Anda tentang Al-Quran dengan otak Anda sendiri malah menyalahi terhadap ijma ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal inam wa syukru lahu alal ilham, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nadhir, para penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Akhir-akhir ini orang-orang semacam Pak Gembul ini semakin subur, bagai jamur yang tumbuh di musim hujan, yang mengartikan Al-Quran, menginterpretasikan Al-Quran dengan seenak otaknya sendiri, yang hanya baru belajar Al-Quran dengan terjemahan, belajar hadis hanya beberapa biji, kemudian sok menafsiri Al-Quran dengan otaknya sendiri, sehingga menyalahi, menyimpang dari tafsiran-tafsiran ulama ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu Pak Gembul, fungsinya diantaranya adalah menjelaskan isi Al-Quran, kandungan Al-Quran, bukan otak Anda yang kemudian menafsiri Al-Quran. Pak Gembul, Anda bilang bahwa Al-Quran ini tidak ada Al-Quran yang menjelaskan tentang wajibnya sholat di malam Isra Mi'raj. Juga hadis-hadis Nabi tidak ada yang menjelaskan demikian. Ente ini belajar di mana Pak Gembul? Belajarlah yang betul. Jangan hanya belajar buka sendiri kemudian diinterpretasikan sendiri apa maksudnya Al-Quran itu. Itu tafsiran otak Anda. Di dalam surat An-Najm itu, fa'auha ila abdihi ma'auha, terus sampai ke belakang yang Anda baca itu, Anda hanya membaca pada ayat ini Pak Gembul. Walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dan dia Nabi Muhammad telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Tuhannya. Pak Gembul, sekarang mari kita lihat kitab Sahih Muslim. Anda kan bilang bahwa tidak ada Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan bahwa di malam Isra Mi'raj itulah diwajibkannya sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di dalam hadis Sahih Muslim ini bahwa fa'auhallahu ilayya ma'uha, Allah mewahyukan kepada saya apa yang telah diwahyukannya. Ini selaras dengan ayat Al-Quran tadi, yaitu di An-Najm ayat 10, fa'auha ila abdihi ma'auha. Kemudian Allah mewahyukan terhadap Nabi Muhammad, hambanya, apa yang telah ia wahyukan. Lalu mari kita back to Sahih Muslim. Oh, ternyata Pak Gembul, di dalam kitab Sahih Muslim, kitab hadis yang sahih ini ada bab rupanya Pak Gembul, yaitu babnya babul Isra'i bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila samawat wa fardis salati. Ternyata ada bab tentang Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap langit, ke langit, dan diwajibkannya salat. Nah, pada hadis ini haddatsana Syaiban ila akhirih. Di sini ceritakan tentang ketika Nabi didatangi Buraq, yaitu sebuah dabbah, sebuah hewan yang putih, panjangnya itu
di atas himar dan di bawah bighal. Tidak sampai seperti bighal, artinya tengah-tengah antara himar dan bighal. Terus di hadis ini beliau menceritakan sampai diisrokan terhadap langit yang ketujuh, satu persatu bertemu dengan para nabi. Nah, sekarang intinya ini Pak Gembul ya. Langsung saya baca intinya. Fa'auhallahu ilayya ma'uha. Kemudian Allah mewahyukan kepada saya apa yang beliau wahyukan, yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Fafarada alayya khamsina sholatan. Allah mewajibkan kepada saya 50 sholat fi kulli yaumin wa lailatin, satu hari satu malam, dalam sehari semalam Rasul ini diwajibkan oleh Allah untuk sholat 50 waktu, bukan 5 waktu. Selanjutnya Rasulullah turun bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini bertanya, apa yang diwajibkan Tuhanmu terhadap umatmu wahai Muhammad? Maka Nabi menjawab, Qultu khamsina sholatan, 50 sholat wahai Nabi Musa. Qala, kemudian Nabi Musa menjawab, Irji ila rabbik fas'alhu tafib. Wahai Nabi Muhammad, kembali lagi sana ke Tuhanmu, mintalah dispensasi, mintalah keringanan, jangan 50, karena umatmu tidak akan kuat terhadap itu. Terus diceritakan bahwa Nabi itu terus bolak-balik, dikurangi 5, dikurangi 5 terus, hingga akhirnya tinggal 5 sholat, tinggal 5 waktu. Ini Pak Gembul, ini penjelasannya di kitab Sahih Bukhari. Yang ini di Sahih Muslim ya. Di Sahih Bukhari juga ada, di Sunan Tirmidzi juga ada. Banyaklah Pak Gembul. Di dalam kitab-kitab tafsir tentang Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, itu di dalam surat Al-Isra juga ada seperti itu Pak Gembul. Ya Allah, bahkan ini sudah ijma ulama bahwa sholat yang 5 waktu ini diwajibkan di malam Isra Mi'raj. Lah, ente bilangnya seperti itu, bahwa back to Quran judulnya oke sih, tapi itu back to Quran menurut pemahaman Anda. Dengan gayanya ente mengatakan tidak ada yang menjelaskan, ataupun hadis tidak ada sama sekali. Nah ini Pak Gembul, di dalam kitab Fathul Bari, sarah hadis Sahih Bukhari, Ibnu Hajar al-Asqalani mengutip di dalam kitab Sahih Muslim juga, Fafi Sahih Muslim itu ilahirhi lamma usriya bi Rasulillah, ketika Rasul diisrokan, langsung ke bawah itu Pak Gembul, saya sudah kasih tanda, qala fa'ato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasan. Ketika di malam Isra itu Rasulullah dikasih 3. 1, u'tiyas sholawat al-khams. Jadi Rasul dikasih sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, Rasul dikasih akhir surat Al-Baqarah. Itu Pak Gembul, ya Allah. Dan yang terakhir dikasih kabar bahwa semua umat Rasulullah ini akan diampuni dosa-dosanya, yang penting tidak syirik.